Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah memasuki semester baru ini, yaitu semester genap tahun 2021-2022. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat iman, nikmat sehat ya. Sehingga kita walaupun belajar online, tapi saya harapkan semua tetap semangat di pertemuan pertama ini. Hari ini saya akan mengajar. Nanti 1 semester ke depan, saya akan mengajar mata kuliah Mobile Commerce. Mungkin kalau dari bahasanya Mobile Commerce, kalian pasti tahu ya. Mobile Commerce berarti penjualan lewat mobile. Mobile ini bukan mobil, tapi lewat gadget. Gadget atau alat elektronik yang terhubung dengan wireless. Rata-rata gadget ya. Mobile device. Nah, device ini menghubungkan layanan mobile. Ini contohnya ada telepon wireless, ada pocket, ada tablet, lalu ada laptop juga, lalu ada vehicle mounted, ada pager. Pager ini zaman dulu ya, zaman-zaman saya kecil. Mobile commerce juga bisa dibawa-bawa, yaitu PDA dan laptop. Itu dua itu. Tapi kalau PDA ini masih PDA ini bentuknya mungkin seperti handphone. Itu ya, makanya dibawa-bawa laptop. Tapi kebanyakan kita ini mengadakan atau melakukan penjualan atau jual beli itu biasanya lewat handphone, bukan lewat laptop. Jarang sekali lewat laptop. Karena aplikasi di handphone sekarang sudah banyak ya, aplikasi commerce seperti Tokopedia, Shopee, itu yang sering digunakan Lazada atau lain-lain. M-commerce atau kepanjangannya ini adalah mobile commerce. Mobile commerce ini tentang ekspansi pengembangan dari e-commerce atau penjualan. Biasanya e-commerce kalau zaman dulu ini penjualan adalah melalui web ya, zaman-zaman dulu, tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang berubah atau dikembangkan, diekspansi ke dalam ranah mobile. Nah, ini semuanya bentuknya adalah proses bisnis. Penjualan, jual beli barang dan jasa. Jadi bukan hanya barang saja yang ditawarkan, tetapi jasa juga ditawarkan. Dan di dalam mobile tersebut, di dalam penjualan dalam mobile tersebut, ada proses pemesanan, ada proses penentuan lokasi untuk menerima barang, dan sebagainya. Nah, commerce ini juga transaksi elektronik tadi ya, transaksi elektronik yang melibatkan perangkat smartphone, handphone, tablet, ada notebook juga, ada netbook. Ada juga itu menurut Corey Johnson. Kalau menurut Christian Morris, perkembangan ini dalam mobile memberikan kemudahan kepada konsumen. Karena apa? Karena bisa dibawa-bawa, yang penting koneksi dengan internet atau jaringan wireless. Lalu yang keempat, pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui wireless handheld device. Intinya melalui alat-alat yang terhubung dengan wireless. Apa saja bebas, baik telepon, PDM, 3 player, kamera digital, dan lain-lain. Bahkan sekarang jam tangan pun bisa terhubung dengan koneksi internet. Lalu mobile commerce ini juga transaksi apapun dengan nilai moneter atau keuangan yang diselenggarakan via jaringan. Jadi intinya mobile commerce ini adalah transaksi di mobile, di handphone. Transaksi jual beli itu ada keuangan ya, karena jual lalu beli menggunakan uang. Dapat juga untuk berkomunikasi, berinteraksi, melakukan interaksi antara penjual dengan pembeli. Itu definisi e-commerce, beberapa definisi e-commerce. Ini beberapa contoh M-commerce menurut Harsh. M-commerce ini atau disebut juga dengan mobile commerce, itu adalah membayar tagihan menggunakan mobile phones. Membayar tagihan ini adalah contohnya seperti membeli karcis bioskop, lalu pembayaran file MP3 yang di-download dan lain-lain ya. Nah, itu bisa membayar tagihan melalui
rekening bank, transfer. Dan sekarang ada namanya virtual account. Jadi tidak perlu rekeningnya itu di-add dahulu di bank-bank. Seperti contoh Bank Mandiri ataupun BCA. Jadi tinggal virtual account aja di Kopas ya. Atau sekarang ada lagi yang transfer juga kalau kalian tidak ingin mendapat potongan 6.000, itu ada namanya Flip software. Ada di mobile juga bisa diinstal. Nah itu potongannya hanya beberapa rupiah saja. Tidak sampai ribuan dapat, kadang sampai ribuan, tapi itu hanya untuk yang instan ya. Lalu mobile internet ini memberi revolusi terhadap cara bergaul. Jadi cara bergaulnya, interaksinya bisa lewat mobile. Cara berbisnis, memperoleh hiburan, misalkan kalian ingin membeli film, bukan membeli film ya, menyewa film untuk ditonton, bioskop online dan lain-lain, itu bisa melalui mobile m-commerce. Menurut Siemens, m-business dibagi ke dalam 6 kategori. Yang pertama adalah yang terdiri dari perbankan, perdagangan, pembelian, tiketing, pelelangan, travel management, dan lain-lain. Intinya yang moneter ya, yang berhubungan dengan keuangan. Yang kedua, mobile info service. Informasi cuaca, pasar modal, berita akses internet, jasa penetapan lokasi. Ini adalah info service, info pelayanan. Kalau mobile commerce ini jual beli rata-rata yang berhubungan dengan keuangan. Mobile service ini adalah pelayanan. Pelayanan kalian bisa, contohnya di Gojek itu ada namanya GoClean atau yang lainnya ya. Jasa perbaikan, emergency, pengontrolan, serta jasa telematika. Yang selanjutnya ada mobile communication. Itu yang berhubungan dengan komunikasi, ada SMS. Yang sekarang yang sering kalian gunakan adalah WhatsApp ya. Kalau SMS ini zaman dulu, pesan-pesan ini termasuk WhatsApp. Yang selanjutnya mobile entertainment ini terdiri dari hiburan, musik, video games. Jadi kalian bisa membeli musik, video games, dan lain-lain melalui mobile entertainment. Lalu membayarnya melalui bank. Mobile office ini juga ada email, penjadwalan, dan direktori email. Ini yang sering digunakan adalah Gmail. Apa sih latar belakang, kenapa sih harus muncul m-commerce? Intinya 5 poin utama ini adalah latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi komputer. Jadi dari zaman dulu komputer besar lalu menjadi kecil-kecil sehingga sekarang ramping untuk CPU dan untuk pemrosesannya dijadikan satu dengan layar. Kalau zaman dahulu kan terpisah ya antara monitor dengan CPU atau pemrosesan. Sekarang sudah dijadikan satu, yaitu hanya layar saja. Itu berevolusi namanya. Lalu banyak vendor-vendor juga menyediakan beragam produk. Vendor-vendor ini nanti akan dibahas di slide terakhir. Vendor ini akan banyak sekali bertebaran, termasuk vendor kartu kredit menyediakan produk sendiri, atau si Google, atau mungkin ada kartu debit nanti akan bisa belanja menyediakan aplikasi sendiri, tidak usah melalui Tokopedia dan Shopee. Lalu kemudahan diberikan juga oleh mobile commerce. Kenapa? Karena bisa dibawa kemana-mana dan tinggal akses aplikasinya. Tidak perlu membuka browser ya. Kalau membuka browser itu berbasis web dan akan rumit sekali kalau membuka browser. Karena layarnya terlalu kecil dan kita harus kanan kiri. Yang kelima adalah dukungan pihak bank. Jadi semua bank sudah menyediakan layanan transaksi online. Bisa juga dengan PayPal kalau ke luar negeri. Atau bank-bank dalam negeri pun menyediakan semua, tapi untuk yang dalam negeri. Nilai penting m-commerce ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, fleksibilitas. Fleksibilitas ini fleksibel. Jadi dimanapun bisa diakses, yang penting ada koneksi internet. Lalu pelanggan yang membeli tinggal memesan, setelah itu membayar, menunggu di rumah, lalu sampai barangnya. Enak sekali. Saya pun lebih baik seperti itu, apalagi kalau ada free ongkir ya, dari Shopee atau dari Tokopedia. Mungkin di pandemi ini si mobile commerce nih menjadi ramai.
ramai digunakan oleh si user. Karena semua orang tidak boleh keluar, tidak boleh belanja sembarangan ya di masa pandemi ini. Yang kedua, koneksinya mudah. Yang penting ada wireless ya. Lalu yang selanjutnya adalah hemat waktu, tidak perlu jalan kaki atau tidak perlu naik motor, tinggal duduk aja, tinggal klik, walaupun nyampainya nggak hari ini. Nah, tapi itu cukup memuaskan karena kita hanya perlu tunggu di rumah saja dan tidak repot membawa-bawa barang, taruh di motor atau di mobil. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Nah, sehingga produktivitas kita meningkat. Mungkin bisa disambi dengan kerja, atau bagi ibu-ibu mengerjakan pekerjaan rumah, atau bagi bapak-bapak dapat disambi kerja di kantor. Nah, itu bisa sampai barangnya tanpa kita harus jalan untuk belanja. Transparansi sangat penting karena di mobile commerce ini akan terlihat berapa yang kita bayar dan berapa yang kita akan terima. Dan kalau misalkan ada selisih atau perbedaan, itu bisa komen di Shopee atau Tokopedia misalnya ya. Itu bisa komplain. Kecuali kalau kalian membeli barang dan jasa lewat web atau lewat Facebook atau media sosial lain. Nah, itu harus hati-hati karena kurang terjaga keamanannya. Makanya ini mobile commerce, disediakan aplikasi di mobile commerce. Keuntungan m-commerce, pelanggan merasa puas karena hemat biaya. Dan saya rasa ini peluang bisnis baru apalagi di masa pandemi ini karena saking ramainya digunakan orang. Nah, itu kita bisa mencoba untuk berjualan, mungkin baju atau makanan. Nah, dulu saya pernah jualan online dan itu lumayan banyak sekali. Akhirnya saya berhenti karena beberapa hal dan saya memikirkan lagi untuk masa depan ini mungkin ya. Masa-masa sekarang pandemi ini saya pikir banyak yang ramai nih. Banyak ramai menggunakan m-commerce. Jadi, saya akan mencoba lagi untuk jualan online. Untuk mahasiswa juga, untuk yang kesulitan bayaran atau apa kalian bisa ikhtiar yaitu jualan online. Dicoba saja, rezeki tidak ada yang tahu. Lalu di mana saja digunakan? Ya betul, di mana saja. Bisa di rumah, di kantor, atau di luar boleh. Yang penting ada internetnya, ada paket data. Lalu pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data. Nah, pemilik tunggal ya, jadi kalau kita punya handphone, itu bisa mengendalikan penuh, bisa milih, bisa transfer, bebas. Yang selanjutnya, dapat berhubungan antara penjual dan pembeli, berhubungan baik. Lalu penjual juga mendapatkan laba yang lebih besar karena tidak perlu menyewa toko. Kerugiannya, biasanya mobile device nih ya, daya proses suatu PC-nya itu tidak dipikirkan. Karena mobile commerce ini kalau diinstal seperti Shopee itu agak lemot biasanya ya, atau terjadi error karena kalau penggunanya banyak. Lalu layar yang kecil ini juga sangat membatasi aplikasi. Kita harus geser kanan, geser kiri, dan itu aplikasinya sangat dibatasi sehingga si desainer atau programmer itu harus membuat benar-benar yang penting-penting saja di depan. Yang selanjutnya adalah masing-masing jaringan atau masing-masing PC atau masing-masing device ini mempunyai pendekatan yang berbeda. Jadi aplikasinya pun desainnya harus berbeda. Isunya yaitu ada 3 hal. Yang pertama mobile clients, yang kedua infrastruktur dan teknologi lainnya. Ini akan dibahas di bawahnya. Yang pertama mobile client. Nah, mobile client ini adalah kita harus memperhatikan si mobile client. Mobile client ini si handphone atau gadget atau alat-alat yang berhubungan dengan wireless punya si pembeli. Bagaimana bentuk fisiknya, lalu bagaimana cara memperkenalkan informasinya, lalu bagaimana membuat rancangan yang optimal agar di device tersebut dapat digunakan dengan baik, dilihatnya juga enak, dan mudah digunakan, itu terutama mudah ya. Apalagi dengan pembatasan fisik, tidak bertemu muka. Lalu bagaimana merancang aplikasi pada mobile device yang berbeda seperti yang tadi saya katakan, kalau misalkan mungkin Apple dengan Android ini beda. Jadi memang si desainer atau programmer ini harus membuat 2 mobile
klien yang berbeda juga, karena setiap handphone pasti berbeda-beda setiap diinstal ya. Lalu perlu dipikirkan juga sistem operasinya, tadi Android dan Apple itu pasti berbeda, browsernya dan software emailnya itu semua perlu dipikirkan. Bagaimana peningkatan kemampuannya dan agar aplikasi tersebut tidak lemot ya, tidak lemot digunakan, dibukanya juga trafficnya cepat. Shopee seringnya seperti itu, Tokopedia juga. Kalau misalkan internetnya sinyalnya sudah buruk ya itu sulit dibuka. Mohon maaf saya hanya menyebutkan 2 merek tersebut karena memang saya menggunakan hanya 2 merek tersebut. Nah, alur transaksi pada m-commerce, alurnya yaitu dia bekerja sama dengan vendor-vendor. Contohnya vendor telekomunikasi, contohnya XL, lalu Simpati dan lain-lain ya. Lalu vendor layanan m-commerce seperti Tokopedia, Shopee, lalu pihak bank seperti BCA, Mandiri, dan vendor transaksi online. Hingga pihak lainnya, contohnya seperti pemerintah, itu butuh juga pengembang aplikasi. Alurnya adalah kalian sudah tahu ya, yang penting ada koneksi internet. Dan ada server, ada klien. Alurnya akan dibahas di sini yaitu berupa sistem kerja. Yang pertama, pastinya pengguna harus punya handphone, lalu terkoneksi ke internet, ada datanya, sehingga bisa diinstal aplikasi tersebut ke m-commerce. Lalu mengakses aplikasi tersebut, diklik. Setelah mengakses toko online-nya, memasukkan keranjang memilih produk, memasukkan keranjang belanja, lalu membayar, dan sisanya adalah tinggal menunggu di rumah ya. Menunggu di rumah untuk mendapatkan barang atau jasa yang sudah dibeli. Semua ini berbasis online dan mobile. Saya rasa mahasiswa ini mungkin lebih tahu daripada saya ya, karena kebanyakan dari mahasiswa itu sudah melakukan, bahkan sudah menjadi penjual online, bukan pembeli lagi ya. Nah, ini vendor-vendor dunia penyedia layanan m-commerce, ini yang dunia ya. Ada Google, bisa menggunakan Google Wallet. Saya belum pernah menggunakan juga karena saya belum pernah belanja ke luar negeri. Lalu Bank HSBC, ada paymentnya itu bisa juga, jenis layanan mobile commerce, jadi bisa belanja sendiri. Lalu ada PayPal, layanan m-commerce-nya ada juga, bisa belanja dengan menggunakan PayPal. Amazon, ya Amazon yang sering digunakan mungkin oleh orang-orang Indonesia, pembelian dan transaksi dengan cepat. Visa dan Mastercard juga m-commerce. Kalau saya biasanya, jadi Visa dan Mastercard ini menyediakan layanan sendiri ya dengan kartu kreditnya. Kalau saya biasanya pernah membeli barang dari luar negeri tapi lewat Shopee. Biasanya di situ ada tulisan luar negeri. Nah, itu kebanyakan dari Cina ya kalau barang-barang itu ya. Dan itu bisa ditransfer menggunakan bank yang ada di dalam negeri. Jadi tidak perlu Google Wallet atau PayPal atau apapun. Visa Mastercard itu tidak, karena saya tidak punya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat dan kalian tetap semangat. Ingat, walaupun online kalian harus mencari-cari ilmu lain selain yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa japri. Saya harap kalian bisa cepat wisuda dan tidak menunda-nunda kuliah, karena kuliah itu sangat penting. Memang hari ini, sekarang ini, zaman ini, pandemi kita memang serba online, jadi kita harus legowo untuk menerimanya. Saya akhiri dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.